Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wa sahaba amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah, NIM 19111110088, Prodi Hukum Keluarga Islam atau HKI, kelas HKI 2C, Fakultas Syariah, mata kuliah Bahasa Arab. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu dasar-dasar ilmu nahwu. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu isim. Isim adalah kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, sifat, waktu, dan tempat. Kemudian contohnya apa? Contohnya adalah kolamun. Artinya apa? Kolamun artinya adalah pena. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif sebuah isim yang tidak diberi alif lam, maka harus diberi tanwin di akhirnya. Ini kaidah umumnya. Namun ada beberapa sebab yang membuat sebuah isim tetap tidak boleh diberi tanwin meskipun tidak diberi alif lam. Isim jenis ini dikenal dengan isim ghairu munsharif atau isim yang tidak boleh diberi tanwin. Di antara sebab isim yang tidak boleh ditanwin ada 3. Yang pertama yaitu nama wanita. Contohnya apa? Contohnya Khadijatu. Artinya apa? Artinya Khadijah. Yang kedua yaitu nama laki-laki yang berakhiran tak marbuto. Contohnya apa? Contohnya Hamzatu. Artinya apa? Artinya Hamzah. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu nama asing yang tidak menggunakan bahasa Arab, baik nama manusia atau nama daerah. Contohnya apa? Contohnya Ismailu, artinya Ismail. Kemudian yang ketiga, menjelaskan apa itu isim muzakkar. Isim muzakkar adalah isim yang berjenis laki-laki. Saya ulangi lagi, isim muzakkar adalah isim yang berjenis laki-laki. Contohnya apa? Contohnya Zaidun. Zaidun artinya Zaid. Yang keempat yaitu isim muannas. Isim muannas adalah isim yang berjenis wanita. Saya ulangi sekali lagi, isim muannas adalah isim yang berjenis wanita. Contohnya apa? Contohnya yaitu Aisyatu, artinya Aisyah. Yang kelima yaitu bagaimana cara membedakan isim muzakkar dan isim muannas. Cara membedakannya ialah dengan terlebih dahulu kita mengenal kelompok isim muannas. Jika tidak termasuk ke dalam kelompok isim muannas, maka kita bisa masukkan ke dalam kelompok isim muzakkar. Yang keenam itu menjelaskan apa itu isim nakiro. Isim nakiro adalah isim yang penunjukan bendanya belum tentu atau masih umum. Contohnya yaitu lahmun, daging. Kenapa lahmun di sini dikatakan isim nakiro atau isim yang masih umum? Karena lahmun di sini artinya daging. Daging itu entah daging sapi, entah daging ayam. Jadi lahmun di sini termasuk ke dalam isim nakiro, isim yang masih umum, belum jelas penunjukannya. Harokat terakhir isim nakiro adalah tanwin. Kenapa tanwin? Karena di awalnya tidak ada alif lam.
Kemudian yang ketujuh, menjelaskan apa itu isim ma'rifat. Isim ma'rifat adalah isim yang penunjukan bendanya sudah tentu atau jelas benda yang dimaksud. Contohnya at-ta'amu. Artinya apa? Artinya makanan. Kenapa harokat akhir isim ma'rifat berubah? Karena kemasukan alif lam. Saya ulangi lagi. Kenapa harokat akhir isim ma'rifah berubah? Karena kemasukan alif lam. Yang kedelapan, bagaimana cara membedakan isim ma'rifah dan isim nakiro? Cara membedakannya yaitu dengan terlebih dahulu kita mengenal kelompok isim ma'rifah, dan jika tidak termasuk ke dalam isim ma'rifah maka kita bisa masukkan ke dalam kelompok isim nakiro. Yang kesembilan, menjelaskan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ialah kalimat sempurna yang diawali oleh fi'il. Syarat-syarat jumlah fi'liyah yaitu minimal terdiri dari fi'il dan subjek. Contohnya, ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Saya ulangi lagi. Syarat-syarat jumlah fi'liyah ialah minimal terdiri dari fi'il dan subjek. Contohnya apa tadi? Contohnya ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Kemudian yang ke-10, menjelaskan apa itu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna yang diawali oleh isim. Kalimat sempurna yang diawali oleh isim. Syarat-syarat jumlah ismiyah adalah minimal terdiri dari mubtada dan khobar. Contohnya apa? Contohnya al-masjidu jamilun. Artinya masjid itu bagus atau indah. Kemudian contoh jumlah itu tadi jumlah ismiyah dengan dengan muzakkar. Sekarang contoh jumlah ismiyah dengan isim muannas. Apa contohnya? Contohnya yaitu Aisyatu jamilatun. Artinya apa? Aisyah cantik. Bagaimana harokat akhir di setiap kata jumlah ismiyah? Kalau jumlah ismiyah dengan isim muzakkar, harokat terakhirnya tidak menggunakan tak marbutoh. Sedangkan jumlah ismiyah dengan isim muannas, harokat terakhirnya menggunakan tak marbutoh. Ya. Yang ke-11, menjelaskan fi'il lazim. Fi'il lazim adalah apabila dikerjakan semua anggota badan bekerja. Saya ulangi lagi, fi'il lazim adalah apabila dikerjakan semua anggota badan bekerja. Contohnya apa? Contohnya jalasa Ahmadun. Jalasa Ahmadun. Artinya apa? Ahmad telah duduk. Kemudian yang nomor ke-12, menjelaskan fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi adalah apabila dikerjakan yang bekerja hanya sebagian anggota tubuh saja. Saya ulangi lagi, fi'il muta'addi adalah apabila dikerjakan yang bekerja hanya sebagian anggota tubuh saja. Contohnya apa? Contohnya yaqra'u amirun. Yaqra'u amirun. Artinya amir sedang membaca. Kemudian yang terakhir, yang ke-13, hafalkan isim isyarah, mufrad, musanna, jamak dan terjemahnya. Isim isyarah adalah kata tunjuk. Kalau dalam bahasa Indonesianya yaitu ini atau itu. Kalau dia menunjukkan isim muzakkar, contohnya hadza. Hadza itu untuk satu orang, isim muzakkar untuk satu orang laki-laki. Kemudian hadzani. Hadzani itu untuk dua orang. Kemudian haulai. Haulai itu untuk lebih dari dua orang. Kemudian kalau dia menunjukkan isim muannats, contohnya hadhihi. Hadhihi itu untuk satu perempuan. Yang kedua hatani. Hatani untuk dua orang. Kemudian yang ketiga haulai.
haulai, haulai. Haulai ini penunjukannya untuk lebih dari dua orang. Kemudian untuk itu atau penunjukan jauh. Kalau dia muzakkar, contohnya zalika untuk satu orang, zalika untuk dua orang, ulaika untuk lebih dari dua orang. Saya ulangi lagi untuk muzakkar, zalika untuk satu orang, zalika dua orang, ulaika untuk lebih dari dua orang. Kemudian yang muannas contohnya apa? Contohnya tilka untuk satu orang, terus tanika dua orang, kemudian ulaika untuk lebih dari dua orang. Kalau kita masukkan ke dalam isim, contohnya seperti ini. Contohnya misalnya contohnya hadza muslimun. Di sini penunjukannya untuk satu orang. Artinya apa? Satu orang muslim. Di sini penunjukannya untuk satu orang. Hadza muslimun. Menunjukkan satu orang muslim. Kemudian hadza muslimani. Nah, di sini artinya dua orang muslim. Kemudian yang ketiga, haulai muslimuna. Haulai muslimuna. Artinya apa? Di sini menunjukkan arti lebih dari dua orang muslim. Kita ambil kesimpulan di sini apa? Ini menggunakan hadza, sedangkan itu menggunakan zalika. Saya ulangi lagi. Ini menggunakan hadza, sedangkan itu menggunakan zalika. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahil hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.